harus dibedakan antara shoot list dan mood board sendiri, karena mood board itu hanya referensi. Sampai ada yang jual mood board wedding itu ada sekarang. Nikahan Luna Maya kemarin, Betul. aku pengen yang kayak gini dong. Ya, Tiba-tiba pas harga paketan catering, yang harganya assalamualaikum gitu. Ya udah. Izin. Ada yang dinamakan faceless. Alat itu hanya untuk mempermudah kerja. Orang sekarang lari ke analog buat nyari timeless itu sendiri. Seru tau kalau misalnya dari kakak yang pertama, kedua, ketiga itu sama kita semua. Fotografer itu terkendalanya sama cuaca. Tapi kalau dari konsep aneh, selama itu realistis dan bisa di-recreate, justru kita malah seneng. ya mungkin kenapa gua nggak ambil konsep hujan? Ya gua takut kamera gua kehujanan, gua rusak dong kamera gua. Candid itu bisa kita buat, bisa juga kita nggak buat. Jadi kasihlah hatimu, Kasihlah gitu, hatimu, kepercayaanmu kepada Pokoknya love gitu. Wedding Podcast. Hai lovers, gimana nih persiapannya? Udah sampai mana? Catering udah dapat, dekorasi udah, makeup udah. Apa yang belum? Foto. Benar banget. Ini saatnya. Episode kali ini kami Wedding Podcast menghadirkan vendor fotografer yang sudah melanglang buana ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini Wedding Podcast, dan selain ini pun ada Instagram dan juga TikTok. Silakan di follow di weddingpodcast.story. And this episode kita menghadirkan, inilah dia Mas Gio dari Jiwa Visual. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Salam olahraga, badannya bagus ya, salam olahraga. Kita gym rats. Oke, tapi kita lagi nggak bahas ini ya, masa kayak Asar yang memang badannya harus bagus gitu ya di pernikahan, nggak. Ini kita akan ngebahas ya sesuai tentunya dengan profesi dari Mas Gio, lalu juga pengalaman-pengalaman yang memang sudah bertahun-tahun seperti itu. By the way, Mas Gio, Yes. mengenai fenomena pernikahan sekarang, di mana kalau memang melihat tren pernikahan sekarang adalah anak-anak usia sekitar 97-98. Ya. Di mana itu sudah masuk kepada masuknya generasi Z ataupun Betul, Gen Z yang Betul biasa sekali. kita sebut ya. Dan pun tentunya Mas Gio udah banyak banget ya untuk menghandle acara-acara pernikahan Gen Z. Nah, ini mungkin beberapa dari lovers butuh informasi, lalu juga untuk mereka dapat checklist persiapan pernikahan mereka seperti itu. Oke. Nah, yang pertama nih Mas Gio, ini tentang konsep dari persiapan si lovebirds ataupun calon pengantin yang memang tentunya ingin mendapatkan sebuah foto, sebuah dokumentasi yang baik. Mengingat sekarang kan banyak banget nih Mas Gio ya, yang aku pun ngerasa sebagai MC gitu ya, kalau di meeting, ini mood board saya, kayaknya apa-apa sekarang mood board seperti itu. Nah, ini gimana caranya untuk si lovebirds ini menyusun persiapan supaya referensi dari internet, baik dari Pinterest, dari Google loh, dari Instagram dan seperti lain-lain itu ya. Ini tuh nggak cuman kayak sebuah gambar aja ya, tapi memang beneran bisa Mas Gio eksekusi nanti di hari H. Seperti apa? Mungkin sih balik lagi ya, kalau misalnya mood board itu kan hanya sebagai referensi ya. Referensi ya? Ya, karena kita sebagai fotografer pun harus melihat di lapangan juga gitu Oke. kan. Gimana nih di lapangannya, misalkan mood board dia referensinya memang full di gedung gitu, kayak harus gelap atau gimana gitu kan. Tapi ketika on set site-nya gitu Yes, kan, oke. dia di outdoor terus terang-terang gitu kan, itu kan agak lumayan tricky ya, Oke. kayak gitu. Makanya dari situ sebenarnya kita selalu harus mengedukasi gitu kan klien. Mood board itu hanya sebagai Landasan lah, betul. referensinya gitu. Jadi nggak plek-ketiplek, kita harus dari situ karena kita bisa mengeksplor hal yang lain kayak gitu Betul, kan. betul. Beda dengan halnya shoot list. Shoot list itu memang biasanya dipakai di fashion gitu kan. Shoot list tuh kayak list daftar itu nge-shoot daftar gitu. shoot, Oh, ya. oke. Jadi- Shoot list tuh, oke. Jadi kalau shoot list memang kita harus mengikuti itu. Ketika foto fashion pun shoot list itu jadi nggak akan keluar dari shoot list itu tersendiri gitu. Jadi oke. makanya harus dibedakan antara shoot list dan mood board sendiri, karena mood board itu hanya referensi. Karena kita juga sebagai fotografer harus melihat di lapangan itu seperti apa kayak Oke. gitu. Karena nggak semua referensi kalian kan, karena sekarang
unik-unik ya, gitu. Mungkin dari selebritis atau apa yang memang udah konsepnya memang tertata gitu kan, udah bagus, gedung yang mewah gitu, dekor yang memang harganya yang juga luar biasa gitu kan, dan mereka memiliki konseptor sendiri gitu. Dari situ kita juga harus kayak melihat lah para lovebirds ini hanya full misalkan dari paketan catering atau paketan dekor ya harus menerima lah, karena memang banyak yang di-adjust kalau misalnya ingin mengikuti apa yang kayak selebritas mau, atau apa ya, kayak mungkin selebgram atau apa kayak gitu kan. Memang dari segi budget pun memang harus ada, mengikuti. betul ya. By the way, tapi Mas Gio ingat nggak sih? Ini kan Mas Gio udah bertahun-tahun banget bergelut di bidang ini ya. By the way, khusus untuk wedding nih, ingat nggak sih tahun kapan pertama kali kayak customer tuh mencetuskan, Mas ini mood board saya ya? Oh, karena nggak feeling saya karena zaman dulu kayaknya nggak ada yang kayak. Mas ingat nggak sih itu awalnya kapan, Mas? Mungkin after COVID kali ya. COVID. Sebelum COVID. 2019 ya, karena mereka kan mulai banyak kayak masukan dalam artian masukan itu dari Instagram. Media sosialnya memang sudah nge-build itu semua. Apalagi sekarang tren TikTok ya. Tren TikTok itu memang aku mood boardnya seperti ini, nanti aku bisa share nih mood board aku kayak gitu kan. Sampai ada yang jual mood board wedding itu ada sekarang. Iya, sekarang memang ada kan, ada salah satu platform yang memang dia jual seperti apa ya, kayak digital ya, semua itu dia ngejual sampai mood boardnya kayak gitu dengan harga yang cukup murah kayak gitu. Oh, ada sekarang kayak gitu. Sekarang ada. Ini semuanya kayaknya bisa dijual ya. Sekarang itu bisa di recreate lah kayak gitu. Oke, jadi yang pasti adalah ya mood board itu tentunya tadi sudah disampaikan oleh Mas Gio ya, lovebirds dalam artian ya sebenarnya sih dari pihak fotografer, andai kata pun memang dari klien menyerahkan mood board ya silahkan saja, tapi tentunya memang melihat dari referensi, melihat juga dari tempat seperti itu ya, lalu juga mungkin tools yang memang dimiliki, karena kan yang tadi dibilang ya, contoh misalkan nih lovebirds ngasih Pinterest ataupun moodboard yang mungkin pernikahan Luna Maya kemarin, aku pengen yang kayak gini dong. Tiba-tiba pas harga paketan catering yang harganya assalamualaikum gitu, izin gitu kan. Jadi kita melihatlah situasinya seperti apa kayak gitu. By the way, tapi pernah seperti itu ya, ada di posisi yang kayak kadang-kadang ada klien kayak terlalu nggak realistis gitu ke Mas Gio, atau Mas Gio responnya gimana, Mas? Kan sebelum kita mulai untuk wedding itu kita ada TM ya. Oke. Technical meeting. Sebenarnya kita di situ juga selalu menyampaikan kalau mood board itu hanya sebuah referensi gitu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan di situ. Malah kita lebih senangnya kalian enjoy aja gitu kan, enjoy the moment, enjoy the vibes bareng keluarga, bareng kayak teman-teman kalian gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan aku tuh harus gimana sih gitu, atau gimana karena kalau kalian udah pusing di hal itu, mikirin itu gitu bener kan, banget sih, bener. Kalian pas saat acara juga jadi banyak pikirannya kayak gitu sih, jadi kelihatan kurang happy-nya. Padahal waktu pas pernikahan tuh wajib benar-benar tenang banget, pikiran happy seperti itu ya. Terus enjoy the moment lah pokoknya. Oke. Next nih Mas Gio, sekarang nih kayak semacam perdebatan ya antara si calon pengantin yang memang tadi kita bilang ini kelahiran tahun 97-98 yang memang tadi generasi Z atau ataupun Z seperti itu, versus dengan orang tuanya. Nah, perdebatannya di mana? Terkadang gini Mas Gio, ini seriusan foto kok nggak simetris, kok ini ngeblur ya. Jadi nih sekarang ini menurut Mas Gio sendiri ya kan, dimana kalau memang standarnya foto zaman dulu itu kan ya yang simetris, pokoknya timeless yang jelas-jelas aja seperti itu kan. Nah, padahal sekarang ternyata dilihat dari trennya yang low quality, yang gimana sih, aku pun nggak tahu. Nah, itulah intinya istilah-istilah dari itu ya, dari Mas Gio. Nah, ini kenapa kok malah sekarang dianggap high value ataupun estetik, Mas? Sebenarnya itu balik lagi ya, itu kan sebuah tren ya kayak gitu, karena
Sebelumnya zaman dulu mungkin juga pernah tahun-tahun 2016, 2017 itu mungkin ada yang melakukan hal itu, tapi memang nggak booming gitu. Hanya mungkin vendor-vendor tertentu saja. Dan gitu mungkin kan. saat itu dibilang aneh kali ya. Ya, mungkin sekarang dibilang aneh karena zaman-zaman sebelum COVID gitu kan, itu kan kebanyakan yang bright, timeless gitu kan, yang mungkin pengantin itu ngelihat orang-orang kayak artis atau apa fotonya seperti itu gitu kan. Tapi kan sekarang kan zaman kan berubah ya, terus mengikuti gitu kan. Ketika salah satu apa ya kayak platform menampilkan banyak postingan artis yang seperti itu gitu, yang blur, yang apa. Jadi mereka terpacu ingin seperti itu. Tapi balik lagi kan, sekarang Gen Z itu rata-rata agak lumayan cukup tricky gitu kan. Apalagi ya tadi dibilang sama Sabo gitu kan, kayak perdebatan antara orang tua dengan mereka gitu kan. Memang mereka mungkin karena ya tadi balik lagi karena zaman berubah, mereka pengennya after wedding itu mereka mungkin spend money untuk jalan-jalan. Tapi mungkin orang tua harus melihat nih anak aku pengen nikah nih, lebih kayak untuk pride lah mereka orang tua gitu. Tapi kan anak zaman sekarang kan emang agak beda ya. Mereka justru nikah tuh pengennya teman-teman doang atau mungkin keluarga doang kayak gitu. Nah mungkin dari tren shaky-shaky itu aku balik lagi, itu hanya yang mungkin disukain sama pengantin doang gitu, pengantin saja gitu. Orang tua pun hanya butuhnya foto yang mereka yang penting ada dengan keluarga, dengan pengantin juga gitu kan. Nggak harus tahu itu, tapi kan sekarang balik lagi yang dipost di sosial media ya seperti apa betul. Gitu kan. Karena yang dipost sosial media itu kebanyakan klien-klien Gen Z seperti itu. Ada yang dinamakan faceless. Yes. Sekarang faceless. Jadi mereka tidak mau kelihatan mukanya. Wah. Ya, seperti itu. Ini kalau Bapak tahu sih, ini foto macam apa ini mukanya nggak kelihatan kamu. Kayak sekarang kan di Instagram itu kan banyak mungkin anak-anak Gen Z itu yang postingannya cuma 1 2 3 tapi mukanya nggak ada gitu kan. Ya kan, kayak gitu kan. Followers lumayan banyak, tapi postingan cuma 3, 2 gitu kan. Mereka mukanya nggak ada, faceless. merasa apa namanya dirahasiakan. Misterius. Entah itu untuk apa. Saya juga masih belum paham itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Ya. Sekarang nanti dikabarin ke kita insight-nya seperti apa, kayak gitu sih. Tapi sorry, Mas Jo pernah nggak ada di posisi yang memang ternyata ya mungkin saat meeting ada pihak keluarga nih, terkhusus memang orang tua yang mungkin bertanya hal yang tadi Mas, yang masakan masa fotonya gini-gini sih, maaf Mas, izin Mas Jo, masa fotonya gini-gini. Apakah pernah di posisi itu? Kalaupun memang pernah, seperti apa untuk menyampaikan dengan baik kepada orang tua? Sebenarnya gini, kalau apa namanya kita saat tagmet itu pasti memberikan kayak referensi foto yang mungkin dibilangnya standar ya, kayak mungkin kayak kedatangan, preparation dan lain-lain dengan foto yang memang nggak yang aneh-aneh gitu. Karena biasanya kalau foto yang aneh-aneh itu lebih kayak kepengennya pengantin aja gitu. Jadi mereka nggak perlu tahu gitu kan, nggak harus tahu. Tapi so far selama ini nggak ada sih yang lebih kebanyakan kayak mereka itu pengennya, Mas aku pengen misalkan bapaknya Jawa banget gitu, pengen kayak kedatangannya ketika apa namanya kirapnya aku pengen lebih full dokumentasinya, jadi jangan ada yang nanti aku minta kayak gitu. Lebih banyak kayak situ sih notice yang sekiranya dokumentasi buat orang tua lah, ketika karena kan mereka mungkin baru sekali itu menikahkan anaknya gitu kan, apalagi misalnya cewek satu-satunya kayak gitu kan. Jadi mereka pengen punya dokumentasi yang benar-benar proper dari segi adat sendiri kayak gitu. Tapi so far kalau misalnya internasional mereka nggak menanyakan hal itu, mereka justru menanyakan lebih concern ke kayak catering, dekorasi dan lain-lain. Justru foto itu memang middle untuk dipikirkan, karena yang lain pasti tetap di nomor 1 tuh catering, venue dan lain-lain, karena mereka mengundang banyak orang dengan nyaman, makanan yang enak kayak gitu kan. Seperti itu sih. Jadi kalau dari segi foto ya paling kita komunikasi dengan brides-nya sendiri, brides and groom-nya. Selebihnya sih kalau orang tua ya tahu beres lah. Betul. Tapi
perlu diketahui ya Mas Gio Lovers, padahal yang hasilnya bisa dilihat lebih lama Tuh. itu adalah foto. Betul sekali, karena makanan bisa habis gitu kan. Dekorasi bisa Ini dekorasi juga sehari itu doang, make up juga sehari itu doang. Mungkin dari dokumentasi itu yang bisa sampai tua kalian, nanti bisa dilihat sama anak, cucu gitu kan, lebih ke situ sih. padahal itu ya. Padahal itu sebenarnya penting, tapi ya balik lagi ya soal referensi lagi kayak gitu. Please ya. Jadi intinya yaudah mementingkan semuanya lah. Betul. Semuanya penting seperti itu ya. Berikutnya Mas Jiwo. Mas Gio izin. Kayaknya setahun atau 2 tahun ini terakhir ya. Kayaknya lagi panas banget nih kalau menurut aku pribadi. Mengenai adanya lini bisnis baru Oh, Mas oke, Gio. iya, Yaitu bukan WWF bukan ya? Bukan. Bukan Smackdown ya, bukan Smackdown itu. WWF bukan. Tapi Lagi berantem ya. tapi WCC Mas. Ya. Ya wedding content creator yang di mana Mas? Mereka tuh kayak menawarkan real time Mas. Ya, Menawarkan real time hari itu juga lu event di hari itu juga jadi semua seperti itu ya. Dan menurut Mas sendiri nih, kenapa Gen Z ini kok merasa butuh hasil yang memang instan dan ya kayak behind the scene dari semua acara dan bisa langsung dipost daripada nunggu hasil edit dari seorang fotografer. Silakan Mas. Balik lagi, Brands and Group ini kan butuh yang namanya validasi untuk Wah, keluarga dan teman-teman validasi, gitu kan. oke. Jadi ketika saat di momen pernikahan mereka kan nggak mungkin megang handphone ya. Oke. Nah makanya sebenarnya sih penting juga untuk Brands and Group nge-hire WCC. Pertama karena untuk kalian mengabadikan momen di saat itu juga gitu. Kan kita juga tahu kalian nggak mungkin 100% memegang handphone ya. Oke. Jadi bisa kalian tuh bisa menitipkan ke WCC itu sendiri untuk didokumentasikan langsung saat itu juga karena pertama untuk memori kalian juga di handphone gitu, karena kan kalau di WCC sendiri ada yang namanya tag Instagram gitu kan. Oke. Jadi full memang orang itu yang memegang Instagramnya Si dia pengantin gitu, si ya? pengantinnya. Jadi langsung on the spot dia bikin dia shoot langsung dia upload gitu. Jadi memang misalkan kayak teman atau keluarga jauh yang nggak bisa datang sehingganya bisa lihat euforianya kayak gimana kayak gitu. Karena kalau misalnya mengandalkan keluarga juga pasti sibuk kan. Oh iyalah, Mike pengen ikut acara juga kan. Pengen ikut Betul. acara, terus pengen ikut ada di situ gitu. Nggak mungkin dia storyin setiap saat untuk momen itu gitu kan. Nah makanya mungkin menurutku dengan adanya lini bisnis ini ya cukup menarik sebenarnya untuk diolah gitu kan. Aku sendiri sebenarnya ada beberapa tim yang emang di lapangan kalau memang klienku nggak ada WCC, aku tawarkan kayak gitu. Oh, Lebih situ. malah kalau Mas Jo ini merangkul Iya, ya dari. betul sekali, memang kita harus merangkul seperti itu gitu. Jadi Oke. memang beda ya antara WCC dengan fotografer atau videografer gitu kan. Untuk videografer sendiri kan memang cinematic full kan, memang dia menjahit gitu. Tapi kan WCC ini lebih kayak mengolah tren. Mungkin dari TikTok, Instagram kayak gitu kan, mengolah tren apa sih yang ada gitu di weddingan. Oke. Nah itu yang mau di-create sama pengantin. Aku pengen misalkan weddingnya JJ gitu, jedak jeduk gitu kan. oke. Nah dia sendiri WCC yang buat nge-create kayak gitu sendiri, dengan waktunya memang nggak sebanyak videografer gitu, tapi seenggaknya dia memperpetasikan lah intinya. Kalau misalkan wedding mereka itu seru kayak gitu. Oke. By the way, tapi dari awal adanya WCC sampai mungkin sekarang awal-awal agak sedikit risih nggak sih? Maksudnya seorang fotografer kan ya ini penting banget gitu ya. Maksudnya ya kita pun di hire oleh klien tuh untuk mengabadikan ya momen ya sama-sama momen juga seperti itu. Ya. Sedangkan pandangan dari Mas Jo kan memang ya udah ini juga area gue juga gitu. Itu awal-awal apakah ada sedikit kayak apa sih gitu loh? Sebenarnya gini, kita balik lagi kayak
mengedukasi juga ke WCC-nya gitu ketika datang gitu. Kak, kamu mungkin nanti bisa penempatannya di sini gitu. Karena kan kita juga tahu ya, kita juga punya handphone gitu kan. Ada yang namanya fitur zoom gitu kan. Itu dipakailah, jangan blocking dan mendekati fotografer dan videografer, apalagi sampai dekat-dekat kliennya kayak gitu kan. Nah, itu juga harus dipikirin karena WCC itu sebenarnya triknya di situ saat penempatan, mungkin pas akad atau pas kayak kirapnya atau kedatangan atau entrance-nya seperti itu kan. Kadang banyak blocking yang dia belum paham gitu karena masih baru. Tapi so far sih mengikuti waktu gitu, mereka karena mungkin udah sering terjun gitu kan. Jadi tahu nih kapan saatnya harus di sini, kapan seharusnya saat di mana kayak gitu. Jadi akhirnya mereka sendiri yang nempatin dirinya gitu so far. Tapi kalau memang kita pas tanya, oh kalian baru, oke, paling kita lebih kayak komunikasiin aja. Kamu di sini ya, jangan sampai maju-maju atau bikin blocking pengantin. Karena waktu awal-awal ya memang agak risih karena mungkin karena awal dan mereka baru terjun gitu. Jadi ketika nge-shoot nih kita mau ngambil dari apa ya, kayak dari jauh gitu. Ternyata dia ngeblocking kita kayak gitu. Jadi kayak gitulah yang agak bikin kita risih. Atau juga ketika entrance dia malah kayak deketin brides and groomnya, padahal kita butuh momen yang benar-benar clear agar mereka tuh nggak ketutupan atau kayak gimana. Seperti itu sih. Oke. Jadi perlu disampaikan juga ya lovebirds, kalau memang misalkan lovebirds nanti di acara pernikahannya ingin ada WCC, tapi kayaknya sekarang kayaknya memang WCC selalu ada sih ya. Nah, tapi mungkin perlu disampaikan juga gitu loh, kalau memang misalkan ada vendor WCC, sebisa mungkin tadi apa yang disampaikan Mas Gio juga, mungkin komunikasinya bisa lebih ditingkatkan dalam artian ya mungkin waktu pas meeting bisa ikutan gitu. Nah, itu oke sih. Betul, karena terkadang WCC itu jarang ada. Ya betul, jarang. Jadi tiba-tiba hari H datang aja, nih siapa nih gitu kan. Agar nanti komunikasi antara dokumentasi yang memang benar-benar kamu hire untuk baik dari produksi lembaran foto ataupun nanti jadi sebuah video, itu bisa sinkronisasi lah antara memang dokumentasi vendor dengan WCC yang memang nanti kamu pilih. Setiap momen ada masanya, setiap masa ada momennya nih, Mas Gio. Kalau mungkin sedikit kita tarik lagi ke belakang, bahwa ada masanya di mana memang foto-foto yang simetris, foto-foto yang jelas itu memang menjadi primadona. Nah, sekarang ternyata terbalik, foto-foto yang enggak, ya udah bahasa kayak nggak jelas, ngeblur, faceless lah segala macam, sekarang jadi tren. By the way, apakah ini karena memang faktor dari Gen Z? Tapi next nanti setelah generasi Gen Z selesai, apakah akan seperti ini juga? Nah, kalau misalnya next generasi Gen Z ini akan seperti ini juga, aku sih kurang tahu ya. Mungkin kita lihat dari tren mungkin Instagram, TikTok nanti seperti apa. Nah, itu yang akan menjadikan tren-tren selanjutnya gitu. Sebenarnya kalau dari sisi mungkin dari foto-foto shaky atau apa, itu hanya mengulang seperti fashion gitu kan. Fashion kan memang mengulang terus kan. Kayak zaman dulu mungkin baju yang ketat-ketat gitu kan. Sekarang rata-rata gobar-geber gitu kan. Fashionnya udah yang dibilangnya baju McD, celana McD gitu kan, yang gede-gede, yang gombrang-gombrang gitu kan. Istilahnya anak-anak zaman sekarang tuh di Instagram, apalagi di Threads kayak gitu, jawabannya itu terus gitu kan. Kalau dari segi tren, mungkin antara akan mengulang atau memang akan ada tren yang baru dengan beberapa platform yang akan memunculkan seperti apa kayak gitu sih kalau dari aku. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin kan sekarang kayak dari foto pun banyaknya orang-orang pakai flash terus gitu kan, nge-flash gitu. Karena itu juga sebenarnya udah dilakukan dari tahun 2000 gitu kan. Dari tahun 2000 awal memang ada yang melakukan itu, cuman memang akhirnya kalah dengan yang balik lagi yang platform itu yang menunjukkan foto-foto yang clean, lebih timeless dan lain-lain seperti itu sih, Mas Abu. Nah, tapi khusus buat Mas Gio sendiri yang memang kembali lagi seorang fotografer, transisi dari
tren-tren ini? Ya mungkin Mas Jo kan pasti dari trennya emang gue pernah ada di momen dimana memang foto tuh keluarga minta clean semua, sampai sekarang pengantin minta kayak gini, agak sedikit tricky atau mungkin kesulitan gak sih dengan memang harus kayak semacam skill yang gue harus tambah lagi dan lain-lain gitu Mas Jo? Kalau aku pribadi ya, mungkin nggak tahu kalau misalnya yang lain gitu kan. Kalau aku pribadi sih lebih kayak kita cukup belajar gitu, belajar. Nah, mau mengaplikasikannya itu tergantung kalian para vendor gitu kan. Vendornya itu sendiri gimana. Kalau memang dengan foto clean gitu, kita mungkin sekarang bahas bisnis ya. Oke. Kalau memang dengan tren clean kalian sudah laku, sudah rame dan lain-lain ya nggak perlu ikut-ikutan gitu kan. Kalian pertahanin dengan inilah go-nya kalian kayak gimana gitu kan, core-nya kalian kayak gimana. Tapi kalau misalkan kalian mau adapt dengan keadaan gitu, ingin belajar seperti itu, mencoba untuk mengikuti tren dengan mungkin tadi yang gelap-gelap, yang goyang-goyang artsy dan lain-lain kayak gitu, itu ya silakan, itu kan bayar reference ya. Kalau memang mau seperti itu, atau misalnya kalian pengen mengikuti klien jadi vendor yang palu gada, itu ya nggak masalah juga gitu, malah lebih bagus. Kalau aku sih lebih mandangnya kayak gitu, karena balik lagi kalau memang udah laku, udah enak dan lain-lain ya nggak masalah, karena dalam bidangku di fotografi survive itu memang agak susah gitu, survive-nya sendiri, karena makanya kita dari aku sendiri sih mengikuti zaman. Mungkin zamannya sekarang kayak gini, jadi aku pelajarinnya kayak gini gitu. Tapi kan belum tentu tim-timku bisa kayak gitu gitu kan. Jadi sekarang memang ya balik lagi, kalau memang mau kayak gitu kita menampilkannya nggak 100%. Jadi mungkin ada beberapa tapi nggak di etalase foto kita sendiri kayak gitu sih. Kalau tapi menurut Mas Jo sendiri Mas, ya kayak perkembangan zaman semakin maju seperti itu, dan aku pun yakin setiap kamera pun kan setiap tahunnya mungkin dengan pembaruan, dengan dan semacam ya seperti itu. Tapi dari seorang fotografer sendiri seperti itu, penting nggak sih untuk kayak belajar untuk hal-hal baru tentang si kamera tersebut agar memang relevan gitu dengan memang trennya sekarang? Karena kadang-kadang ada kayak semacam ya aku pun pribadi sebagai MC pembawa acara, pada zamannya dulu kemarin mungkin MC kayak gini aja udah keren banget. Tapi makin kesini pun kayak dituntut MC tuh harus gimana? Harus fashion dan lain-lain ya. Ya, good. Gimana Mas Jo? Kalau aku kalau dari segi skill memang kita harus selalu mempelajari gitu, kan, karena kita harus memang kan ada yang namanya jangan pernah untuk berhenti belajar gitu kan. Jadi kita memang harus mempelajari itu sendiri. Tapi kalau untuk mengupgrade diri dari segi alat dan lain-lainnya, balik lagi kita sanggup nggak untuk mengupgrade alat itu sendiri. Jadi kalau memang sanggup untuk upgrade ya upgrade, karena alat itu hanya untuk mempermudah kerja gitu kan, untuk meminimalisasi editing gitu kan. Karena balik lagi ketika di lapangan memang foto itu udah oke, udah cakep dan lain-lain, kita juga nggak perlu ngedit yang macam-macam lagi kan. Tapi kalau misalnya alat kita mungkin seadanya, kurang memadai, lensa kita juga kurang, dalam artian ketika weddingan kita hanya bawa lensa satu doang kan nggak mungkin dengan hasil yang fotografer bawa 3 lensa 4 lensa kan. Jadi lebih kayak disitulah kalau misalnya mau upgrade atau mau nambah, ya balik lagi ke kemampuan dari person orang itu sendiri kayak gitu, mau seperti apa. Kalau memang dia mau untuk scale up lagi gitu kan, dengan klien yang akan bertambah dan lain-lain, ya kalau aku pribadi sih lebih baik untuk upgrade gitu, upgrade alat, upgrade diri kayak gitu. Karena sekarang platformnya udah mudah, udah banyak gitu kan. Kayak kalau misalnya mau upgrade skill, udah banyak kelas-kelas online yang oke gitu kan. Kalau memang mau upgrade kamera atau beli lensa baru, lumayan juga, tapi harganya lumayan memang. Ya cari aja yang murah, orang lagi butuh gitu kan gitu. Gitu sih Mas Abu kalau dari aku ya. Tapi sepakat nggak dengan istilah ada harga ada kualitas? Sepakat. Ya? Kalau itu sepakat, karena memang apa ya, kayak kita mau trade dengan kamera analog dan motret dengan kamera mungkin yang sekarang mirrorless gitu kan, pasti akan hasilnya beda. Walaupun memang orang sekarang lari ke analog buat nyari timeless itu sendiri, pengen seperti yang lalu. Tapi misalkan juga kayak orang
hanya pakai pocket kamera gitu dengan kamera yang memang profesional untuk ngambil kebutuhan wedding. Karena akan bedanya dari apa? Misalkan dari segi momen sendiri, analog kan pasti ada jeda waktu untuk foto ya, kecuali kalau kita santai gitu kan, hanya foto santai, terus kita nggak ngejar momen, semua itu oke banget. Tapi balik lagi yang aku bilang tadi, alat atau tools itu hanya untuk mempermudah kerja gitu kan. Lebih baik ya kalian upgrade skill kalian seperti apa dulu, agar itu juga mempermudah, dan mungkin dari segi komunikasi untuk klien ngobrol seperti apa kayak gitu kan. Jadi atau bisnis lah, segi bisnis untuk memperbanyak lagi, atau bisa lain hal lah, karena bidang fotografi itu juga luas gitu kan. Nggak hanya wedding, tapi ada fashion, ada sport, terus ada kayak mungkin corporate event dan lain-lain kayak gitulah. Kalau menurutku penting, tapi lihat dulu kamu mainnya di mana kayak gitu. Jadi memang ada segmentasinya ya, lovebirds kayak gitu. Tapi gini, penting nggak sih? Ini kadang-kadang suka gini ya, Mas Gio. Maksudnya dalam artian fotografer tuh ada segmentasinya gitu loh. Apakah perlu tahu lovebirds si fotografer tersebut apakah memang hanya fokus di wedding, apa ternyata ngambil di bidang-bidang yang lain juga? Apakah itu berpengaruh dalam pengambilan saat nanti momen pernikahan? Sebenarnya sih menurutku ya, kalau memang dia mencari fotografer wedding itu pastinya dia akan mencari yang benar-benar untuk wedding gitu. Nggak mungkin kan dia mencari fotografer wedding tapi dia di event corporate gitu kan. Pasti agak rancu gitu. Kecuali memang balik lagi fotografer itu sendiri. Kalau fotografer itu sendiri kan bisa menempatkan di banyak hal gitu kan. Nah di situ. Tapi mostly kebanyakan kayak klien-klienku gitu kan, after dia wedding, dia punya anak gitu kan, larinya ke foto family. Jadi nggak cuma wedding tok gitu. Jadi bisa berlanjut. Jadi misalnya kayak mereka butuh buat kayak kemarin Lebaran, mereka ada sesi foto family. Nah kebetulan ingetnya karena aku yang handle, jadi balik lagi ke aku kayak gitu. Jadi bisa meruntut lah. Mungkin nanti adiknya untuk order repeat order lagi gitu. Jadi balik lagi, kalau bisa belajar untuk komunikasi dengan calon pengantin. Jadi pengantin itu jangan cuman di treat saat hari H, tapi after itu kalau bisa juga dijadikan teman kayak gitu sih. Betul ya. Jadi kita kan nggak tahu ya rezeki dari mana aja ya. Jadi bisa nggak beli putus lah kayak gitu kan. Jadi kita lebih mendekatkan diri ke mereka juga. Seru tau kalau misalnya dari kakak yang pertama, kedua, ketiga itu sama kita semua. Mas Gio, jadi itu perlakuannya pasti beda, Mas. Beda. Apalagi keluarganya ya, bapak ibunya gitu. Mas Gio ketemu lagi nih gitu. Kayak gitu apalagi pas tag married itu lebih seru sih. Feelnya benar. Feelnya emang keluarga. Betul. Feelnya pasti nyaman, hangat. Pokoknya beda aja. Udah. Jadi lovers tuh duduk mungkin di area meeting tuh udah bukan kayak lu vendor gue vendor, enggak, udah kayak keluarga aja. Betul. Mungkin bahasanya Mas Gio tahu kan gaya saya seperti apa? Gitu. Biasanya malah gitu rata-rata. Makanya aku selalu nyantumin di Instagram kan, your personal photographer. Oke. Satu branding lah. Oke, lovers tadi sempat sebenarnya di awal-awal ada obrolan yang mungkin menarik juga untuk kita gali ya, di mana kenapa sih kalau Gen Z sekarang foto-fotonya faceless gitu ya? Ya pokoknya nggak kelihatan wajah gitu ya, entah lagi megang kopinya doang yang dipoto, terus kaki segala macam. Nah, Mas Gio sebagai fotografer ini mungkin lebih ke kayak tips untuk mungkin mengedukasi seperti itu, karena tadi pun disampaikan oleh Mas Gio sebagai fotografer, ternyata ya mencari informasi itu salah satunya dari Instagram. Nah ini harus mencari informasi seperti apa, sedangkan foto ataupun feed dari si kliennya ya memang itu yang faceless seperti itu ya. Nah ini pun termasuk kepada mungkin Mas, dalam artian si klien memang orangnya kaku dan emang nggak biasa gerak gitu. Ini gimana caranya nge-treatment klien yang seperti itu, Mas Gio? Oke. Kalau aku lebih nge-treatmentnya
pertama ajak ngobrol dulu sih Mas Abu. Oh, ngobrol tetap dulu. komunikasi Tetap ya. komunikasi itu penting ya. Misalnya kan kayak sesi prewedding lah. Prewedding itu kita selalu ada yang namanya meeting online dulu. Jadi kita biar tahu nih apa sih pengennya kalian kayak gimana gitu. Konsepnya seperti apa, terus mungkin dari bajunya pengen gimana. Nah, dari situ kan kita bisa ngelihat ya klien ini seperti apa gitu. Misalkan aku udah punya nih konsepnya kayak waktu awal perkenalan sama pacarku, awal ketemu di mana, nah pengen di-create lagi kayak gitu-gitulah. Itu juga ada. Jadi kalau kita sendiri ya balik lagi awalnya memang komunikasi dulu di awal gitu kan. Jadi kita ngobrol, memberikan akses kemudahan secara online agar mereka juga bisa di mana aja bisa ngakses gitu kan. Kita harus tahu nih mereka pengen kayak gimana, balik lagi terus fotonya di mana, terus waktunya kapan, harus match juga sama mereka. Lebih ke situ sih, karena kalau kita hanya melihat dari sekedar Instagram atau apa, kita juga belum tentu tahu nih sifat atau personalitinya klien itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau aku sendiri ya itu balik lagi ngobrol dengan mungkin tatap muka sebentar, lebih enak lah dibanding ini. Berarti memang khusus untuk dari Mas Gio dari Gio Visual memang nanti akan ada waktu ataupun momen khusus untuk yang memang komunikasi dulu ya sebelum nanti dieksekusi baik dari foto prawed seperti itu ataupun wedding. nanti di pas pernikahan seperti itu ya, agar memang hasil yang memang diinginkan oleh lovebird ya sesuai yang memang diinginkan juga. Seperti itu ya sesuai apakah entahkah dengan apa ya yang tadi disampaikan oleh Mas Gio tempat pertama kali ketemu, entahkah mungkin juga fotonya di tempat itu tersebut ya, bisa. seperti itu ya. Oke, nah Mas Gio berikutnya dalam pengambilan sesi dari prawed sih sepertinya biasanya gampang nggak sih Mas, misalkan ini ketemu sama klien yang maaf nih Mas Gio, kalau pribadi ini orangnya memang lebih ke pendiam atau memang terbuka aja? Karena gini, kadang-kadang mungkin ada kesulitan khusus kalau ternyata dua-duanya nih si bride and groomnya, si cowok ceweknya sebenarnya orangnya nggak terlalu Introvert tuh ya. Nah, treatmentnya gimana sendiri tuh Mas? Kalau aku sepengalamanku menghandle kayak wedding atau prewedding, kalau memang kliennya ini udah klop gitu, pasti akan keluar sendiri. Walaupun emang awalnya mau Kak kita nggak bisa pose ya gini ya kita ngomong kita akan minim pose, kalian ngelakuin hal yang kalian suka aja. Lebih ke situ karena di situ kita akan tahu mereka tuh seperti apa. Kayak kadang kalau lagi jalan kan pasti ada gestur-gestur yang berbeda gitu, kayak tiba-tiba mereka pegangan tangan, rangkulan dan lain-lain gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Yang penting selama sesi pemotretan ya kita selalu yang namanya lebih kayak standby kamera untuk jatuhnya kayak candid walaupun prewed tetap kita candid juga, ambil gitu di situ ya. Cuman ada beberapa memang kalau memang mau kita build ya kita buildnya kayak kalian duduk aja santai, nikmatin makanan, minuman, terus ngobrol aja. Ntar tiba-tiba banyak celutukan yang mungkin kita nggak tahu, tiba-tiba dia ketawa atau gimana kayak gitu sih. Itu langsung itu lebih natural. Ya, itu lebih enak hasilnya dan mereka pasti suka kayak gitu. Jadi gitu loh birds ya. Jadi maksudnya dalam artian kalian jangan khawatir dengan aduh nanti gue pasti kalau sama Mas Jo harus digaya ini gaya itu segala macam. Tapi tadi udah dengar sendiri bahwa let it flow aja. Tadi juga ikutin arahan, ngobrol aja sesantai mungkin, serelax mungkin. Biarkan nanti kamera dari Mas Jo yang berbicara seperti itu. Pokoknya enjoy the moment aja. Enjoy the moment aja. Tiba-tiba kok ada gitu. Ada ini gitu ya, seperti momen itu. Kok ada gitu. Oke, berikutnya nih Mas Gio. Di mana momen pernikahan itu kan memang nggak bisa diulang, emang benar. Emang itu nggak bisa diulang. Dalam arti adalah one time event seperti itu. Dan menurut Mas Gio selama pengalaman sebagai fotografer, tantangan terberat apa nih yang harus dapat shoot candid tapi ternyata mungkin entahkah kayak cuaca nggak ngedukung atau mungkin gangguan teknis di lapangan. Kalau lagi nge-shoot di jalan tiba-tiba ada japrem apa gitu, silakan Mas. Kalau aku sih kalau dari prewed itu lebih menyarankan ya, kalau dari segi prewed ya itu menyarankan untuk tempatnya di mana-mana, tapi tergantung juga konsepnya mereka seperti apa kayak gitu kan. Karena balik lagi tempat yang nyaman itu dan bagus itu akan menghasilkan foto yang bagus gitu kan. Lebih ke situ.
Terus kita kan nggak mau nih beli apa kucing dalam karung gitu kan, Oke. kan kayak foto yang kita nggak tahu atau berantah terus tiba-tiba kayak tadi dibilang ada japremnya atau apanya. Nah lebih mendingan kita tempatnya yang jelas dengan distribusi yang jelas gitu Oke. kan. Jadi kita juga tenang juga. Tapi kalau untuk wedding sendiri, mostly sih tantangan terbesarnya kayak mungkin tempatnya untuk foto agak kurang gitu. Terus habis itu hujan, lebih ke situ sih. Jadi kayak momen-momen misalkan udah foto di indoor ya udah cukup dapet. Nah untuk di outdoornya malah tiba-tiba hujan. Jadi akhirnya ya maksimalin lagi di indoor kayak gitu Betul, sih. betul. So far kayak gitu. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Emang apa ya, fotografer itu terkendalanya sama cuaca. Cuaca aja ya. Kayak misalnya kita foto nih Taman Raya Cibodas. Oke. Ya kan, itu kita udah pengennya mikirnya hasilnya bagus itu kan. Terus mataharinya keluar dan lain-lain. Tapi tiba-tiba pas hari itu juga hujan kan, ya mau gimana lagi, apalagi kliennya misalnya dari jauh dan memang pengen banget di situ, udah kita arahinnya di tempat lain mereka nggak mau kayak gitu. Jadi ya balik lagi kita komunikasiin ke mereka. Betul. Kalau memang hujan paling tantangan terberatnya gini. Nah kalian mungkin persiapin payung atau apa. Nanti Oke. konsepnya kita ubah dikit, lebih menguasai tempat juga harus kayak gimana kayak gitu sih. Tapi selama menjadi seorang fotografer pernah nggak sih dapat konsep yang kayaknya out of the box atau aneh gitu? Itu yang pertama. Tapi Iya. yang kedua juga nih Mas, kenapa hujan bisa menjadi kendala? Semisal kayak gini, apakah pernah ada pasangan lovebirds ya kalian yang Mas, aku pengen nge-shoot pas aku hujan-hujanan? Nah, mungkin itu dua hal nih, antara si konsep aneh atau mungkin pernah ada klien yang memang emang saya pengen hujan-hujanan Mas gitu loh. Sebenarnya kalau dari konsep aneh, selama itu realistis dan bisa di recreate gitu, justru kita malah seneng gitu kan. Oke. Karena itu jadi portofolio baru untuk sebagai kita fotografer gitu kan. Jadi justru out the box itu kita pengen gitu. Tapi kan balik lagi, kadang mereka minta adjust ke kita kan, Kak aku udah ada pengennya gini gitu tuh. Aku nggak mau yang ribet-ribet gitu kan. Aku yang penting fotonya ada kayak gitu kan. Terus apalagi sekarang kan trennya foto kebanyakan di studio gitu kan. Oh, betul yang sih. udah pakai attire akad. Betul. Terus jawaan dan lain-lain dan segi lighting dan lain-lainnya kayak gitu kan. Nah, itu juga jadi referensi mereka gitu kan. Nah, kalau aku sendiri kalau nemuin yang beda sama itu oke untuk kita eksekusi ya nggak masalah, justru malah seneng gitu kan. Misalkan foto nih aku pengen di gunung mana gitu kan, kita bisa eksekusi. Terus nanti di sana pengen bikin kayak ada balon-balon gede-gedenya tapi di atas gunung, misalnya gunung di Garut atau di mana. Itu kan asik ya. Betul. Terus kita jalan-jalan, terus tempatnya juga beda dari fotografer lain yang pernah dibuat atau dengan konsepnya mungkin simple, bikin balon-balonan gede di sana yang baju mereka mungkin nanti lebih casual atau Betul. gimana. Itu kan belum ada, belum lihat. Kebanyakan rata-rata larinya paling ke Bandung dengan konsep casual gitu doang. Biasa, gitu ya. Tapi Orang banyak ngelakuin lah. by the way, tapi selama ini pernah nggak? Kayaknya masih keinget gue. Ini sebenarnya aneh banget sih. Pernah tapi Belum sih. Belum pernah? Justru belum. siapa tahu Siapa tahu kalian ada Kalian yang mau yang kan. Boleh kita kerjain. Kita senang sekali gitu. boleh, kita sedang sekali. Tapi by the way, kalau yang minta hujan Mas, sorry, aku sih berpikir gini. Mungkin ini awamnya aku ya, bukan Iya, seorang iya. fotografer. Ya mungkin gua nggak ambil konsep hujan, ya gua takut kamera gua kehujanan, gua rusak dong kamera gua. Itu gitu nggak sih? Sebenarnya nggak masalah. Oh, bukan. Kalau misalkan frewet itu nggak masalah. Pasti ada beberapa yang memang konsepnya seperti itu kan. Hujan-hujanan. Jadi kayak sebenarnya nggak hujan-hujanan tapi dapat hujan. Oh, oke. Kayak gitu, Oh, gitu kan. nggak, tapi dapat hujan. oke. Tapi kalau wedding mostly nggak ada yang pernah. Ya, benar. Karena pertama pasti dimarahin sama orang attire. Oke. Gitu kan. Nanti bajunya kotor. Nanti yang disalahin siapa? Fotografernya. Betul, Gitu. oke, Nanti oke. viral lagi kayak dulu. Oh, Ada yang oke. iya kan, ada yang dulu kan kayak gitu, yang bajunya kotor dan lain-lain viral. Terus ya kayak saat naruh manekin di pinggir Oke. di pinggir kolam renang jatuh gitu kan, tiba-tiba basah. Ya, itu kan agak-agak ngeri ya. Jadi ya itulah satu ini ya, kita juga harus mementingkan elemen-elemen lain kayak gitu. Oke, ya. Tapi so far sih
kalau misalkan saat wedding minta hujan itu belum pernah. Kayaknya belum gitu. pernah ya. Apakah kamu juga? Iya. Apakah kalian juga gitu yang mau? Nanti Boleh juga itu. yang ini Mas Gio belum pernah kita kerjain. Boleh aja itu. Dia jadi fotografer pertama yang emang dapat klien yang hujan-hujanan. Bener, kalau ada yang mau tapi kan saat wedding gitu, dan nggak dimarahin. Itu dia. Tapi tetap. Oke, sekian tahun benar-benar berkecimpung di pernikahan, Mas Gio mungkin pernah dapat momen yang mungkin sampai sekarang nggak pernah, kayaknya, atau mungkin menjadi salah satu yang memang selalu diingat oleh Mas Gio. Pernah nggak mungkin di-share ke teman-teman semua ke Lovebirds? Sebenarnya agak sensitif sih. Gitu. Mungkin sedikit di kulitnya aja, Mas, Ya, di kulitnya aja. Agak sensitif ya. Kenapa? Ini komunikasinya agak susah karena dia punya 2 ibu gitu. Oh, Kayak emosional. gitu. Oke. Ya lebih ke emosionalnya. Jadi dia punya 2 ibu, tapi agak kurang akur. Si 2 ibunya Ya. ini, ya. Jadi ada ibu kandung, ada ibu enggak, itulah pokoknya. Jadi itulah. itu agak susah saat di lapangan. Jadi ibu kandungnya nggak mau ngalah, yang ibu itunya juga nggak mau ngalah. Ini pas kayak gitu. weddingan, Mas. Itu pas weddingan. Dan Pas itu di acara. iya. Pas lagi banyak keluar ya. Iya, itu Lu makanya gimana untuk ngambil itu? menurunkan egonya. Maksudnya itu kan saat anak-anak kalian itu nikah, acaranya happy, tapi jadi kepikiran. Nah itu sampai sekarang masih inilah. Jadi itu ada momen kayak gitu juga pernah. Terus lu waktu pas foto keluarga inti yang kayak Nah, 4-4 itu, yang pertama itu. kedua pengantin masing-masing orang tuh, ceritain coba sedikit. Nah, itu gimana pas momen itu Momen terjadi itu gimana? terjadi itu kita memberikan sepenuhnya kepada WO. Oh. Karena kita takut salah gitu Oke. kan. Dalam penyebutan juga nama gitu-gitu antara ya orang tuanya juga itu kita sama sekali nggak ikut campur lah, karena takutnya ada Oke. mispersepsi apa gimana gitu. Jadi memang full kita mengikuti WO aja. Makanya disitulah pentingnya WO yang bagus, guys. Tuh ya, bukan sekedar WO-WOan ya, tapi Betul. memang bener paham banget hal yang kayak Betul, gini ya. karena mereka kerjanya di lapangan dan amankan semua acara itu dari mereka semua sih. Tapi secara feel di acara itu, lu pun sebagai fotografer ada tekanan juga berarti ya? Tekanannya lebih kayak ketika ya foto keluarga. Jadi kita harus ngerem nih antara foto keluarga yang ini dan ini, karena itu ya ada cekcoknya lah. Jadi dari segi yang mungkin yang bayar mungkin ya pengennya nanti banyakin yang ini ya, nanti banyakin ini gitu. Satu momen lagi nih Lovebirds, kan kita juga nggak tahu ya, Lovebirds juga mungkin ternyata ada, mungkin saat ini ada di kondisi yang memang Mas Gio alami ya, ceritakan seperti itu, kan kita nggak tahu juga yang Iya. nonton seperti itu ya. Salah satu momen yang memang paling krusial setelah sesi foto keluarga inti adalah apa coba, Mas? Sungkeman, Mas. Iya betul. Sungkeman itu kadang juga jadi bingung itu antara, ya memang namanya ibu kandung ya, kalau ibu kandung masih ada ya harusnya sih ke Ibu kandung. tapi yang ibu ini juga Tapi akhirnya itu nggak ada momen nggak sungkeman, ada. karena dia itu ditakutkan hal itu. Makanya Oh, memang oke. akhirnya prosesi-prosesi yang biasa kita ada adat itu jadi benar-benar dihilangkan. Kayak ya udah kayak apa ya? Ya karena mungkin emosional itu, jadi udah ketika akad selesai istirahat, langsung acara malamnya langsung resepsi kayak gitu. Karena mengurangi lah terjadi gesekan atau gimana. Lovers jangan tenang dulu. Ini pressure lagi nih. Waktu wedding entrance gimana? Nah, wedding entrance Iya, ini itu- orang bapaknya sama ibu yang mana nih, ayo. Kebetulan kalau wedding kebetulan lagi. entrance itu ibu kandungnya udah pulang. Iya, aduh. Diminta untuk pulang Oke. agar mengalah dengan ibu sambungnya. Balik tapi mau. Iya, karena kakaknya juga nyuruh udah mama pulang aja gitu, karena takutnya ini ya mikirin adik lah, dia bilang gitu. Apakah kamu ada di posisi ini? Apakah kamu salah satunya? Saya mohon maaf izin. Nah, berikutnya nih, Mas Gio, makin kesini sih jujur aja ya, vendor-vendor tuh lahir-lahir. Ya betul. Banyak, MC udah banyak, fotografer banyak. Nah, ini biar si Lovebirds ini nggak bingung nih Mas Gio. Yes. Gimana caranya untuk cara memilih vendor fotografer yang memang sesuai keinginan dari Lovebirds pertama. Kedua, bagaimana caranya untuk kayak semacam
follow up yang baik lah menurut Mas Gio? Apakah cukup kayak nge-DM atau nge-WA udah gitu minta prices udah gitu hilang aja gitu aja? Apa tetap harus ada kayak ya udah minimal dikomunikasiin dulu lah gitu kan? Asal lari gitu. Kita bisa di ini kok. Bisa Kita fleksibilitas ngobrol lagi, kayak gitu gimana sih Mas Gio? Kalau Lovebird sendiri mencari ya, kayak vendor gitu kan, nggak cuma fotografi gitu. Oke. Balik lagi dengan budget kalian realistisnya seperti apa gitu kan. Dari budget dulu, terus nanti mungkin baru ke selera. Oke. Karena selera kan macam-macam gitu kan. Ada yang fotonya pengennya agak timeless, terus fotonya terang. Ada yang suka sekarang zamannya foto-foto gelap, pakai flash dan lain-lain lah. Karena itu juga akan buat ya menyesuaikan budgetnya juga gitu kan. Terus lagi cross check juga kalau misalkan dari WO terutama gitu kan, cross check juga misalkan vendornya siapa aja. Takutnya sekarang zamannya banyak yang kurang amanah dan lain-lain, ya itu juga harus diminimalisasi walaupun kita mungkin 100% percaya, tapi seenggaknya kita mungkin bisa minta kontak atau apakah kayak Kak aku udah kontak WO tersebut untuk tanggal segini, kira-kira Kakak udah dikomunikasikan atau apa kayak gitu. Kadang di situ kita nggak tahu, tapi ujung-ujungnya mau deket baru tahu kayak gitu kan. Jadi lebih baik ketika kalian DP dengan misalkan dengan WP ataupun WO dalam artian untuk mempermudah juga gitu kan, untuk mempermudah kita sebagai vendor untuk mengetahui kira-kira kalian itu udah oke sama kita atau belum. Terus kayak tadi juga misalnya dari kalian ngechat gitu kan, jangan tiba-tiba lari gitu. Tiba-tiba kita sebagai saya vendor lagi lari sih Mas gitu. Kita sebagai vendor juga nggak mau kok di ghosting apalagi kalian gitu kan. Ya kan kayak gitu. Jadi jangan cuman tanya prestis terus hilang gitu. Sengaja kita ngobrol dulu lah. Dari ngobrol itu kan ya kita bisa menyesuaikan dengan hal yang lain kayak gitu. Ya, jadi buat lovebirds jangan malu bertanya, nanti bakal sesat, nggak tahu di mana sesatnya lah ya. Tapi intinya komunikasinya penting sekali seperti itu, dan juga khusus buat lovebirds yang mungkin nanti memang setelah ini pengen tanya-tanya sama Mas Gio ya mengenai jasa dari Jiwa Visual. Kalau memang nggak langsung direspon, ditunggu aja. Mas Gio tuh sibuk banget ya, jadi takutnya admin kita pas lagi event juga gitu. iya kan. Jadi tenang dulu aja. Oke, sekarang kita masuk kepada segmen dari mitos dan fakta nih Mas Gio ya. Oke, yang pertama, hasil foto pernikahan yang estetik itu 90% karena kameranya mahal. Kalau fotografernya jago tapi cuma pakai kamera entry level atau malah cuma pakai HP, hasilnya nggak akan bisa kelihatan profesional. Mitos atau fakta? Sebenarnya depends. Oke. Tergantung kita di lapangan dan tergantung juga dari segi klien. Kalau misalnya kliennya dia percaya, misalnya kan sekarang lagi diagung-agungkan fotonya pakai kamera Leica gitu kan, karena mahal. Ya kalau misalnya dia pengen hire fotografer yang pakai Leica, pastikan harganya juga lebih mahal gitu kan. Kayak gitu. Tapi nggak semua fotografer nggak pakai Leica itu nggak bagus kok. Banyak yang bagus gitu kan. Apalagi sekarang namanya tools untuk mempermudah gitu kan, mempermudah kerja fotografer juga. Jadi ya sebenarnya dibilang mitos atau fakta juga 50-50 lah. 50-50 lah ya. Depend lah ya, tergantung ini seperti itu. Karena kayak sekarang juga kan anak-anak zaman sekarang juga ketika punya duit udah beli kamera gitu kan. Dan udah mungkin terjunnya ke bidang-bidang yang mungkin lumayan oke lah, kayak foto sport atau foto apa, tapi tiba-tiba masuk wedding gitu kan, itu juga ada kayak gitu kan. Ya jadi ya aku bilangnya depend lah. Lu mainnya di mana sih? Gitu. Sport iya ini. Oke ya. Berikutnya, foto candid yang biasa nih kita lihat di Instagram yang ketawanya lepas banget dan estetik, itu sebenarnya benar-benar murni ketidaksengajaan tanpa arahan seorang fotografer sama sekali. Apakah itu fakta atau sebenarnya itu candid yang memang diskenariokan, Mas Gio? Sebenarnya
Beberapa ya baik lagi 50-50 juga Oke. karena ada candid yang memang orang itu full 100% memang dia bisa mengeluarkan ekspresinya. Oke. Ada yang memang tanpa di candid pun dia bisa ala-ala fake, apalagi zaman-zaman Ala-ala- sekarang kan ala-ala apalagi zaman sekarang kan brides tuh bisa kayak ayo dong senyum-senyum sama teman-teman kamu gitu kan, ala-ala sosialita tahu Gitu ya, ketawa oke. gimana gitu kan, itu udah bisa kebuild sendiri gitu, atau senyum-senyum corporate gitu Yeah. kan, kayak gitu-gitulah. Itu menurut aku juga bisa inilah, jadi 50-50 lah sebenarnya. Oke. Candid itu bisa kita buat, bisa juga kita nggak buat, tergantung dari kesigapan Betul. fotografer itu sendiri menangkap momennya kayak gitu sih. Buat lovebirds nih, intinya mau kamu orangnya aku pendiam, Mas Gio, aku se-ekspresif ini Mas Gio, ikutin aja nanti Ya. arahnya. Treatment yang tentunya nanti diarahkan juga tentunya adalah untuk kebaikan nanti hasil dari foto sendiri ya. Intinya ketika kamu meng-hire seorang fotografer, kamu harus mempercayakan 100% dengan fotografer yang udah kalian hire. Jadi jangan takut, percayakan aja, enjoy the moment. Betul. Jadi kasihlah hatimu, Kasihlah gitu, hatimu, kepercayaanmu kepada tim Pokoknya foto. love gitu. Mas Gio, luar biasa nih, nggak kerasa udah cukup banyak banget yang tanyakan ya. Sebelum tentunya nanti kita akan berpamitan, kasih closing statement dulu nih. Closing buat para statement. lovers, ya. Closing statement aku mau ngasih 2 ya. Oh, saya. Satu untuk fotografer. Oke. Untuk fotograf sendiri jangan pernah berhenti untuk belajar Nah, itu dia. dan memperbaiki skill kalian, terutama jangan cuman visual tapi ke bisnisnya juga dari segi fotografer gitu kan. Namun dari segi brides and groom, kita sebagai fotografer selalu memberikan arahan enjoy your moment gitu kan. Enjoylah momen kalian seumur hidup, jangan pernah memikirkan yang bikin kalian mumet di hari H, karena nanti ujung-ujungnya kalian sendiri ekspresinya nggak keluar dan nggak kelihatan happy-nya kayak gitu. Jadi kita sendiri sebagai fotografer juga kayak kurang total untuk memberikan hasil yang terbaik buat kalian kayak gitu. Yes, itu dia, luar biasa sekali Mas Gio, terima kasih banyak. Lovebird silahkan ya. Tadi apapun yang disampaikan Mas Gio tolong dengarkan dengan baik, karena apapun yang tadi disampaikan itu based on experience. Yes. Seperti itu ya. Jadi ini benar-benar untuk memudahkan nanti rencana pernikahan kalian semua, seperti itu. Oke, Mas Oke. Gio, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Sukses Abo. selalu, sampai ketemu nanti kita di event ya. Yes, Harus dong. kita harus bersama nih. Jarang-jarang kan ketemu soalnya. Yes, oke. Baik, lovers, itu dia obrolan seru dengan Mas Gio dari Jiwa Visual. Dan tentunya nanti setelah ini kalian bisa nonton di channelnya Wedding Podcast. Dan jangan nonton aja ya, subscribe, like, and comment juga seperti itu. Selain di YouTube, kita juga punya 2 channel lagi. Pertama di TikTok dan juga di Instagram dengan akun yang sama di weddingpodcast.story. Oke, untuk itu terima kasih banyak untuk Naomi Catering, A-Story, dan juga A-Studio. Sampai bertemu kembali di episode lainnya. Terima kasih banyak. Kita foto dulu. Wedding Podcast.